Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 30 orang ya. Silakan mengisi presensi ya di PB Mobile masing-masing. Sudah tersedia presensinya di sana. Kita akan coba mulai tepat waktu saja. Ya. Ini kelas yang sama yang saya ajar hari Senin siang? Atau berbeda? Iya, Pak. Oh, sama ya. Oke, baik. Ya, karena di Senin siang saya menjanjikan ngasih materi kan? Ya, nanti saya ngasih materi pada akhir. Udah kemana nih yang lain nih? Nih pada sudah di Bogor apa gimana? Berarti minggu depan sudah siap di kampus ya? Kita? Ya, sebagian besar udah ada yang di Bogor, Pak. Bagian besar ya. Ya, insya Allah minggu depan kita sudah hybrid, insya Allah di kampus. Minggu ini sudah semuanya hari Senin sudah siap sih sebenarnya. Cuman biar nanti dulu seminggu lah. Ya, aman. Dan di Bogor sudah pada karantina. Jangan kemana-mana ya. Walaupun udah sehat, tapi jangan kemana-mana. Kalau sakit, nggak usah dipaksain ke kampus. Jadi tetap di kosan aja untuk hybrid. Kalau memang kondisi sehat, ya silakan ke kampus untuk melakukan kuliah atau praktikum. Tapi kalau memang tidak, nggak usah dipaksakan. Oh, mana nih yang lain nih? Baik, udah 46 ya, cukup banyak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan di mana pun berada. Ini pada ada nggak nih? Saya salam nggak ada yang jawab. Walaupun nunggu. Hadir, Pak. Hadir ya? Ya, semoga aja hadir semua ya. Hadir, Pak. Tiduran. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mengajar di mata kuliah MKI. Kebetulan saya adalah gugus kendali mutu, salah satu gugus kendali mutu.
Berhubung saya menjabat di Komisi Kemahasiswaan, jadi saya ditugaskan untuk itu. Pada kesempatan kali ini, ya ini kita masuk ke sesi UAS ya. Nilainya kemarin kan sudah dikasih tahu. Ya, jadi nanti bisa diperbaiki di sesi UAS ini. Nah, di minggu ke-8, 9, 10, dan 11, insya Allah nanti bertemu dengan saya, sebelum nanti bertemu dengan Bu Utami dari statistik, untuk benar-benar membahas statistik deskriptif dan analisis parameter non-parametrik. Baik, pada kesempatan minggu ke-8, 9, 10, 11, ini saya akan membawakan materi teknik menulis karya ilmiah. Kemudian minggu ke-9 ada manuskrip skripsi, dan kemudian di minggu ke-10 ada komunikasi ilmiah lisan, yaitu presentation ya, presentasi atau membuat PPT. Jadi ini yang insya Allah akan saya bawa selama 4 minggu ke depan. Jadi kita mohon kerjasamanya ya antara saya dan teman-teman nanti. Baik, pada kesempatan hari ini, berhubung tadi saya dapat instruksi dari Bu Juli yang kelas pagi, bahwa pada hari ini langsung saja bekerja. Ya, bekerja dalam hal ini adalah mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Ya, jadi dalam menulis naskah ilmiah ini kita mau memancing dulu ya teman-teman untuk bisa mengidentifikasi salahnya apa sih. Coba ketemu nggak salahnya di mana dari sebuah manuskrip ya, atau dari segi manuskrip, supaya kesalahan-kesalahan itu mungkin tidak diulang pada saat nanti teman-teman membuat proposal. Kan sedang membuat proposal ya di praktikum itu. Nah, tujuannya adalah teman-teman nanti bisa mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan penulisan dari contoh proposal yang kami berikan. Nanti akan kami berikan waktu kurang lebih sekitar 70 menit, ya 70 menit bekerja mandiri. Ya, dalam hal ini ada kelompoknya udah ada kan ya, 2-3 orang ya. Dan kemudian nanti di terakhir, 15 menit terakhir, kita coba nanti sampaikan ya ini kesalahannya banyak di mana dan lain sebagainya, dan nanti tugasnya di-upload di LMS per kelompok. Ya, jadi berkasnya nanti saya sampaikan dan kemudian nanti di-upload setelah ditandai dan kemudian diperbaiki. Ya, jadi apa yang harus kalian lakukan ya adalah ini, kalian mengidentifikasi kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan ya, baik berupa tata bahasa ya, kalau kata-katanya kurang tepat, dibaca nggak enak misalnya, oh ada kalimat yang ini harusnya ada tanda komanya, ini harusnya titik, kemudian memulai kalimat baru, oh ini kalimat terlalu panjang misalnya. Coba kalian identifikasi, dibaca baik-baik ya, kemudian ditandai ya, diberi highlight, warna dan lain sebagainya. Saya sarankan menggunakan trade chain, ya nanti saya ajari juga kalau memang ada yang belum tahu. Jadi selain tata bahasa, ya perhurufan, ya yang harusnya kapital, kemudian kecil, yang harusnya kecil malah kapital, terus pengejaan kata, ya kalau contoh adalah sipon, ya kemudian menyipon, itu kan S-nya luluh. Jadi menyipon, itu S-nya hilang. Dan itu diperbaiki juga misalnya. Terus kemudian dari ejaan katanya, penulisan katanya, ya baik tanda miring, kapital, kemudian dan lain sebagainya, tanda baca, ya titik, koma, titik 2, dan lain sebagainya, frase, ya frase kan, dan kemudian kata rangkai, kalau seharusnya ini pakai dan atau karena dan lain sebagainya ya, dan kecuali atau dan lain sebagainya, itu silahkan diperbaiki, diidentifikasi dulu dan kemudian nanti diperbaiki. Langsung diperbaiki boleh, tapi jangan lupa ditandai. Dan kemudian lambang bilangan ya. Kemudian di penyajian data antara tabel dan gambar. Kemudian penulisan pustaka, itu kalau salah juga diperbaiki. Jadi tandai kesalahannya dengan diberi highlight, dan kemudian simpulkan kesalahan apa yang paling banyak ditemukan pada manuskrip tadi.
Ya, cukup jelas ya. Saya kira di sini tugasnya. Nanti materinya mungkin saya akan sampaikan di akhir, di 15 menit terakhir. Jadi contoh ya saya berikan, tunjuk filenya dan kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Contohnya adalah begini. Ya, ini adalah contoh ya manuskripnya. Ya, ada berapa lembar ini? 18 lembar. Ya, jadi dikerjakan oleh 3 orang, ya lumayan lah. Ya, dalam 70 menit sebisanya dulu. Nanti dikumpulkan di LMS. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu depan. Enggak, minggu depan dikasih lagi tugas lagi satu lagi. Sekarang ini dulu yang satu. Ya. Caranya gimana? Ini kalian nanti pada saat ngedrafting juga ke dosen-dosen kalian gitu ya. Ada yang namanya track change. Di review ini ada track change, diklik di sini. Kemudian all markup ya. Jadi kalau memang ada yang salah ya, ya ini contoh ya, ini Oreochromis niloticus. Harusnya seperti apa? Huruf kecil, Pak. Huruf Miring, kapital Pak. di awal koreonya. Kemudian Huruf kecil. Begini. Kemudian di italik, Pak. O-nya Oreochromisnya O-nya dibesarin, Pak. Kemudian di italik. Terus miring. Terus di italik yang mana? O-nya kapital, Pak. O awal. O-nya kapital. Ya. Oke, begini. Iya, Pak. Oke. Jadi seperti ini ya cara memperbaikinya. Ya. Silahkan ditandai seperti ini. Ya, dan kemudian kalian identifikasi, nanti setelah beres kalian identifikasi ini kesalahannya paling banyak di mana. Ya, di format tulisan seperti apa dan sebagainya, ini ada banyak, cukup banyak ya. Ada tabel ya, kemudian ada tata cara penulisan, ya kimia, ya dan lain sebagainya. Silahkan nanti diidentifikasi ya. Bentar lo. Ini save all aja dulu. Dari saya. Oke ya. Ini contoh udah dibenerin ya oleh saya. Nanti sisanya kalian perbaiki lagi. Oke, cukup jelas ya. 70 menit nih kita kasih waktu. Ya, silakan. Itu berarti dikumpulin dalam bentuk Word lagi atau di PDF? Ya, dikumpulkan dalam bentuk Word ke LMS. Ya, judulnya aja kasih nama kelompok berapa, nah, sama namanya. Ini seperti tugasnya apa itu biotek ya, dikumpulkan per kelompok ya. Ya, jadi ketahuan nanti siapa aja nama kelompok itu. Ya, sampai di sini jelas. Bapak izin bertanya. Iya. Jadi itu kan dikasih kesimpulan kesalahan terbanyak di mana. Berarti itu bisa ditulis di bawahnya aja ya, Pak? Boleh, di halaman terakhir nanti dikasih tahu ya, kesalahan terbesarnya di mana. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? 70 menit, kalau sekarang jam 1.15. Ya, gimana? Silakan. Iya, itu berarti maksudnya kesalahan paling besar itu di paragraf atau gimana, Pak? Iya, kalau kalian menemukan paling banyaknya di kalimatnya tidak sesuai EYD, tidak menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, SPOK, ya itu boleh ditandai di situ kalau paling banyak. Ya kan ketahuan nanti. Ya, filenya sudah saya kirimkan di chat. Silakan 70 menit, mau di dalam Zoom boleh, mau tidak boleh. Nanti kalau ada chat, pergunakanlah chat yang ada di IPB Mobile. Sekarang kan tiap kelas sudah bisa berkomunikasi dengan dosennya ya. Silakan diupdate nanti di kelas paralel berapa, paralel 1 kalau nggak salah ini ya. Silakan di chat saja di situ. Jadi untuk menghemat kuota kita tutup. Kalau bekerja bersama kelompok, silakan buka Zoom sendiri-sendiri. Ini jam 1.15, kita akan ketemu lagi jam 2 lewat 20 lah ya. Jam 2 lewat 20 kita ketemu lagi di Zoom ini untuk kita bahas sebelum kita kumpulkan. Cukup jelas?
Jelas ya, silakan di-download, dipergunakan. Silakan selamat mengerjakan. Saya tutup saja Zoom-nya ya, nanti kita gabung lagi di sini ya. Baik, Pak.